Perkenalkan, nama saya Anggoro Dimas Pambudi Nugroho dari kelas LE10. Kali ini saya akan bercerita mengenai Rise and Fall Business of Twinkies. Twinkies merupakan snack cake yang berasal dari Amerika di bawah kepemilikan Hostess. Twinkies pernah mengalami 2 kali bangkrut hingga sampai saat ini Twinkies masih mampu bertahan. Sejarah Twinkies dimulai dari James Dewar yang pertama kali menemukan Twinkies pada saat masa awal The Great Depression tahun 1930. Dia memanfaatkan mesin pembuat strawberry cupcake dan jadilah Twinkies sampai saat ini. James Dewar menjualnya dengan harga 5 sen pada saat itu, dan mulailah zaman Rise pada bisnis ini. Hostess mendominasi pasar kue bungkus pada saat itu. Mereka memasarkan produknya di stasiun televisi sampai ke buku komik Batman. Twinkies sangat populer bagi anak-anak kecil setelah adanya maskot Twinkie the Kid. Dalam kepemilikan oleh Interstate Bakeries Corporation, Hostess mengalami kenaikan penjualan karena memang pada saat itu Interstate Bakeries Corporation bisa dibilang sudah sangat besar. Sampai pada akhir tahun 90-an, Twinkies mengalami penurunan dan dimulailah masa jatuh Twinkies. Masyarakat Amerika mulai mengubah selera makan mereka menjadi lebih sehat sehingga itu membuat masalah bagi Twinkies yang umumnya merupakan jajanan yang mengandung banyak gula. Itu bukan menjadi salah satu faktor yang menyebabkan Twinkies jatuh karena masih ada faktor internal lainnya. Yang pertama adalah harga bahan yang dibutuhkan jadi sangat mahal, lebih mahal dari sebelumnya. Penurunan efisiensi produk sampai mencapai 54% capacity utilization. Dan biaya pengiriman yang sangat mahal, mencapai 36% dari revenue. Lalu pada tahun 2004, company induk milik Twinkies yaitu Interstate mengalami kebangkrutan dengan hutang mencapai 700 miliar dolar dan mengajukan Chapter 11 bankruptcy. Setelah 5 tahun ke depan, Interstate memecat sampai 7.000 karyawan dan menutup 8 pabrik. Lalu pada tahun 2009, mereka mencoba untuk keluar dari kebangkrutan dengan rebranding menjadi Hostess Brands. Namun, itu belum berhasil. Dan beberapa masalah terjadi sampai adanya penurunan penghasilan dari tahun ke tahun. Hostess Brand mengajukan Chapter 11 bankruptcy lagi pada tahun 2012. Namun, ketika Twinkies benar-benar ingin menghilang dari pasar, kemudian masyarakat Amerika mulai membeli stok Twinkies. Lalu setelah itu ada seorang investor bernama Andy yang melihat peluang pada Hostess Brand dan mengajak Dan untuk menyelamatkan Hostess. Mereka berdua membeli brand Hostess dan mulai memperbaiki semua kesalahan-kesalahan yang ada di masa lalu, seperti pengiriman produk yang awalnya dengan metode direct store menjadi distribution to warehouse. Mereka menitipkan barang Twinkies ke gudang Walmart atau Kroger dan lain-lain. Mereka juga membuat Twinkies lebih awet daripada sebelumnya. Hingga sampai saat ini Twinkies masih bisa bertahan. Lalu setelah ini saya akan menjelaskan tentang strength dan weakness pada bisnis model kanvas milik Twinkies. Yang pertama adalah customer segment. Kekuatannya adalah banyak anak-anak yang menyukai kue Twinkies karena rasa yang manis sehingga banyak orang tua yang membelikan Twinkies kepada anak-anak mereka. Kelemahannya pada akhir tahun 90-an yaitu pada tahap fall, banyak customer segment yang berganti selera ke makanan sehat sehingga terjadi penurunan revenue. Kedua yaitu value proposition, memiliki kekuatan, merupakan kue yang lembut dan manis. Namun kelemahannya adalah memiliki kalori yang tinggi, sehingga orang menjadi was-was ketika akan membeli Twinkies. Yang ketiga adalah customer relationship. Kekuatannya adalah brand awareness. Brand milik Twinkies yaitu Hostess pernah mendominasi pasar cake kue bungkus sehingga banyak masyarakat yang menyukai Twinkies. Yang keempat, channels. Kekuatannya adalah mengirimkan produk ke toko-toko retail di setiap Amerika sehingga memudahkan pelanggan untuk membeli produk. Kelemahannya adalah membutuhkan biaya delivery yang sangat tinggi. Kelima, revenue stream. Kekuatannya adalah memiliki revenue yang sangat tinggi pada saat tahap rise pertama. Kelemahannya pada tahap fall, revenue turun drastis. Keenam, key resource. Kekuatannya adalah memanfaatkan mesin pembuat strawberry shortcake sebagai mesin pembuat Twinkies. Dan pada kepemilikan Interstate memiliki 58 pabrik dan 10.000 rute pengiriman. Ketujuh, key activities. Kekuatannya adalah mampu memproduksi Twinkies dalam jumlah yang besar dan memiliki kelemahan
pada tahap fall memiliki 54% capacity utilization. Lalu menurut saya yang kedelapan, key partnership, tidak ada kelemahan dan kekuatan pada key partnership. Jadi lanjut yang ke-9 yaitu cost struktur, memiliki kelemahan biaya operasional yang terlalu tinggi. Lalu saya akan menjelaskan tentang BMC yang kedua. Terdapat beberapa perubahan, yaitu terletak pada key resource. Kekuatannya adalah mampu produksi 1 juta Twinkies dalam sehari sampai 400 juta Twinkies dalam setahun. Namun memiliki kelemahan membutuhkan maintenance yang rutin agar tidak cepat rusak. Lalu perubahan lainnya adalah terletak pada key activities yang memiliki kekuatan mampu memproduksi Twinkies dalam jumlah yang besar, memiliki 85% capacity utilization, mengganti dari store delivery menjadi model pengiriman ke gudang-gudang seperti pusat distribusi, Walmart, dan Kroger sehingga menghemat biaya pengiriman. Lalu key partnership yang memiliki kekuatan memiliki partner yang mempunyai nama yang besar seperti Walmart, Kroger, dan Dollar General. Setelah itu bisnis model pattern Twinkies memiliki bisnis model pattern berupa long tail. Hostess yang baru memiliki model long tail pattern karena dari semua produk ini yang dimiliki oleh Hostess, Twinkies merupakan produk yang paling laris di pasar dengan persentase output 80% dari semua produk. Meski Twinkies mampu dikonsumsi oleh semua kalangan, namun mereka berfokus pada kalangan usia muda karena memiliki kadar gula yang tinggi sehingga cocok untuk dikonsumsi oleh kalangan muda. Selanjutnya adalah bisnis model environment Hostess yang baru, terdiri dari market force, industry force, key trends, dan macroeconomic force. Yang pertama adalah market force. Di dalamnya ada market segment yang terdiri dari children and teenage. Yang kedua adalah need and demands. Yang ketiga adalah revenue attractiveness, yaitu memiliki brand ternama sehingga pelanggan ingin membeli produk tersebut. Selanjutnya adalah industry force. Yang pertama adalah competitors. Twinkies memiliki kompetitor berupa produk kue lainnya. Yang kedua adalah substitute products and service berupa roti atau makanan dengan lainnya. Yang ketiga adalah new entrants atau pendatang baru. Banyak bisnis baru yang bergerak di bidang makanan ringan. Ketiga adalah key trends, yaitu sweetness, high calories, vanilla cream, shortcake. Yang keempat adalah macroeconomic force, yaitu masa pandemi COVID-19 yang terjadi beberapa tahun yang lalu. Mungkin juga ada krisis moneter yang terjadi pada tahun 98 ketika Hostess mengalami penurunan revenue pada saat itu. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang value proposition canvas milik Twinkies. Yang pertama adalah customer jobs. Bisa dilihat dari gambar tersebut, customer jobs milik Twinkies yaitu pergi ke convenience store terdekat, lalu membeli produk, lalu membayar Twinkies di kasir, lalu bisa juga membagikan kepada teman atau kerabat. Yang kedua yaitu customer pains. Mungkin yang terjadi pada customer yaitu seperti budget beli yang kurang ketika ingin beli Twinkies, memiliki kalori yang besar, lalu lokasi convenience store yang jauh, atau mungkin antrian panjang, atau mungkin stok habis. Setelah itu yang ketiga adalah customer gain. Apa yang customer dapat ketika membeli Twinkies adalah cita rasa yang enak, rasa yang menagih, mungkin kesenangan dan happiness and joy, dan mudah untuk dikonsumsi. Itu menurut saya mengenai customer profile milik Twinkies. Yaitu selanjutnya adalah value map. Berikut gambarnya mengenai value map. Yang pertama adalah produk and service, yaitu Twinkies dan juga varian produk Twinkies lainnya. Yang kedua adalah gain creator. Gain creator milik Twinkies yaitu rasa. Twinkies lebih mementingkan kerasa daripada nutrisi. Selanjutnya adalah kemasannya yang efisien. Seperti satu box Twinkies itu bisa berisi banyak Twinkies, banyak kemasan Twinkies. Lalu Twinkies kini lebih awet daripada sebelumnya. Yang ketiga adalah pain reliever milik Twinkies, yaitu ada pemberian diskon pada produk, pemberian promo pada produk, menambah varian baru terhadap produk, atau memperbanyak stok produk. Dan itulah value map Twinkies menurut saya. Selanjutnya adalah fit, kecocokan antara value map dan customer profile milik Twinkies. Berikut gambar kecocokan antara customer profile dan value map milik Twinkies. Lalu setelahnya adalah saran solusi bisnis dari saya, yaitu mungkin Twinkies bisa memproduksi seperti jajanan ringan lainnya,
dan tapi memiliki jumlah kalori yang lebih sedikit daripada Twinkies saat ini. Bisa dibilang Twinkies mungkin bisa membuat makanan ringan yang lebih sehat atau lebih bernutrisi daripada Twinkies yang saat ini. Dan yang terakhir adalah pelajaran bisnis apa yang bisa saya dapatkan dari Twinkies ini, yaitu hostess telah mengalami masa rise and fall bisnis dan pernah bangkrut sampai 2 kali hingga saat ini. Dan dari apa yang saya lihat dari video rise and fall bisnis Twinkies, saya mendapatkan beberapa pelajaran yang memungkinkan dapat membantu saya kelak. Salah satunya adalah inovasi. Hostess selamat tidak cukup banyak melakukan inovasi terhadap produknya. Interstate berfokus untuk melakukan ekspansi terhadap pabrik sehingga memiliki biaya operasional dan pengiriman yang tinggi, sehingga Hostess memiliki tingkat persentase utilization yang rendah. Namun ketika Hostess dibeli oleh Andi dan Dean, mereka terus berinovasi dan perbaiki produk mereka agar bisa menjadi lebih baik. Sehingga mereka mengubah cara yang dilakukan oleh Hostess yang lama menjadi lebih efektif dan efisien, seperti pada pengiriman produk yang jauh lebih hemat dan utilization yang mencapai angka 80%. Andi dan Dean juga mengembangkan produk ini, namun masyarakat tetap menyukai Twinkies. Menurut saya, operation management juga memiliki peran penting dalam membangun bisnis agar memiliki tingkat efisien yang tinggi. Sekian penjelasan saya mengenai rise and fall bisnis Twinkies. Bila ada kesalahan kata dalam pengerjaan, maka saya ucapkan mohon maaf. Terima kasih. Terima kasih.